Bapak Daud Andoko SPI, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, kita akan memasuki acara inti. Kemudian tidak kalah pentingnya tahap yang kedua adalah survei karakter. Survei karakter ini dikerjakan oleh siswa. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan hasil belajar sosial emosional. Tuntutannya adalah dengan mengukur 6 aspek pelajar Pancasila. Secara bertahap tiap tahun nanti karena di tahun pertama asesmen nasional ini adalah untuk menciptakan baseline, artinya yang perlu diperhatikan oleh semua pihak pelaksana, terutama satuan pendidikan adalah setiap tahun harus meningkat. Itu sebagai tolok ukur keberhasilan asesmen nasional di satuan pendidikan. Ya, kenapa di awal tadi saya sampaikan bahwa tidak perlu menyiapkan siswa untuk bimbel, untuk menggenjot kemampuan siswa di dalam mengerjakan soal-soal. Jadi biarkanlah apa adanya kondisi di masing-masing satuan pendidikan. Kalaupun sekarang tercipta baseline yang mungkin istilahnya rendah, baik dari sisi AKM, survei karakter dan survei lingkungan belajarnya mungkin rendah, tidak menjadi tolok ukur bahwa AN tersebut tidak berhasil. Akan tetapi tolok ukurnya gimana? Ke depan, di tahun berikutnya, baseline yang sudah diciptakan di 3 hal itu terus-menerus meningkat secara bertahap dan terukur. Artinya kepala sekolah bersama guru-guru harus selalu membandingkan antara tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Jangan sampai nantinya baseline yang sudah diciptakan terlalu tinggi sehingga di tahun berikutnya yang dicapai menjadi lebih rendah dari tahun sebelumnya. Artinya memang di proses juga akan dinilai oleh Kemendikbud bahwa satuan pendidikan itu sudah berhasil untuk menjalankan asesmen nasional. Jadi menjadi sesuatu hal yang kurang positif manakala di baseline yang diciptakan di tahun pertama ini bagus, sangat bagus, tetapi di tahun-tahun berikutnya menjadi lebih rendah. Itu artinya apa yang dilaksanakan oleh kepala sekolah, guru dinilai kurang keberhasilannya. Makanya pemerintah dari awal dicetuskannya asesmen nasional ini berpesan nggak usahlah menyiapkan yang terlalu dengan menggenjot, dengan bimbel dan sebagainya, sehingga dalam hal pengerjaan soal ini nanti siswa sudah mendapat nilai yang paling bagus. Biarkan apa adanya, toh siswa yang dipilih juga belum tentu siswa yang disiapkan. Jadi kita tidak bisa istilahnya menyiapkan, mengandalkan siswa ini aja yang dipilih karena punya kemampuan lebih. Jadi biarkan apa adanya, karena pemerintah akan memilih melalui Dapodik secara acak siapa-siapa yang nanti akan mengikuti asesmen nasional. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa memanfaatkan kesempatan ini, mungkin nanti secara teknis terkait terutama hari ini terkait masalah teknis yang ada hubungannya dengan IT, monggo dimanfaatkan waktunya untuk
tanya jawab dengan narasumber. Narasumber ini sudah berkali-kali mengikuti pelatihan sehingga bisa membantu Bapak Ibu semua untuk di dalam pelaksanaannya ke depan. Saya kira itu ya beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka acara persiapan asesmen nasional di tingkat sekolah dasar ini saya nyatakan dimulai secara resmi. Akhirnya, akhirul kalam, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Daud Andoko SPI, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, kita akan memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Wahyu Dedi Kurniawan Eskom, sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh Saudara Zaidan Difda selaku moderator. Kepada Saudara Zaidan Difda selaku moderator, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Saya selaku sebagai moderator ingin menjelaskan sedikit informasi nanti setelah penjelasan materi oleh dari Bapak Dedi Wahyu Kurniawan Eskom. Nanti ada beberapa sesi untuk satu sesi pertanyaan tanya jawab, ada 3 pertanyaan dan 3 jawaban langsung. Saya kira itu saja untuk informasi singkatnya. Saya serahkan waktu dan tempat pada Bapak Dedi Kurniawan. Terima kasih Mas Zaidan. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat pada Bapak Daud Andoko SPI, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Kota Batu. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah SD negeri swasta MI se-Kota Batu, dan juga teman-teman proktor yang hebat-hebat yang insya Allah akan mensukseskan AN dengan dukungan dari Bapak Ibu Kepala Sekolah yang supportnya yang luar biasa. Insya Allah kita akan bisa membuat acara AN di Kota Batu lancar, tentunya dengan segala persiapan yang mungkin menurut kita akan terasa wow banget. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa TIK itu sesuatu hal yang memang ribet, susah, ruwet di awal. Tapi untuk selanjutnya TIK akan menjadikan enak. Contohnya e-rapot. E-rapot itu pertama kali melakukannya, itu rumit banget. Memasukkan indikator, memasukkan sesuatu yang dibutuhkan di rapot selama 2 semester. Semester yang 1, semester pertama ganjil, dan semester yang kedua yaitu semester genap. Tapi kemudian begitu berikutnya di tahun yang kedua, Bapak Ibu tinggal memasukkan nilai-nilai saja, langsung terupload semuanya, langsung enak banget. Itulah TIK. Ibarat membuat sebuah rumah ruwet di pondasinya, dan sekarang kita sedang melakukan ruwet di pondasinya. Tapi untuk kedepannya akan enak banget. Setiap sekolah akan mempunyai sebuah lab komputer. Setiap sekolah akan bisa mengembangkan pembelajaran di lab komputer. Jadi akhirnya menurut saya
AN ini menuntut sekolah untuk setiap sekolah untuk mempunyai sebuah lab komputer. Dengan lab komputer inilah maka dituntut kita semuanya nggak gaptek lagi. Kita semuanya tidak membuat ketakutan akan komputer. Nah, hal ini yang harus kita pahami bahwa memang di zaman informasi, di zaman teknologi yang semakin lama semakin canggih, HP saja yang dulu HP kotak, HP kaleng sekarang sudah gak karu-karuan bisa. Dulu kita motret saja harus pakai kamera, sekarang sudah pakai HP sudah bisa kemana-mana, membuat edit video yang sebegitu mudah, aplikasi-aplikasi yang memanjakan seperti sekarang itu TikTok, waduh itu ampun wis udah anak-anak sudah bisa berkreasi, gurunya pun kalah ya. Nah, hal-hal inilah yang harus kita sadari bahwa betapa pentingnya akan sebuah lab komputer. Dan AN ini mencoba untuk membuat kita bekerja secara ekstra, bagaimana cara menyiapkan untuk anak-anak kita. Saya beberapa SD mungkin sudah saya melihat langsung di lapangan kenyataannya bagaimana, dan memang harus kita akui sarana dan prasarana di Kota Batu, SD di Kota Batu ini, mohon maaf Pak Daud, memang kurang ya, memang kurang, yang terutama server, kemudian klien. Nah, di sini saya beberapa SD itu datang juga ada yang komputer mohon maaf menganggur. Entah itu menganggurnya rusak, atau menganggurnya nggak dipakai, atau bingung mau diapakan. Juga ada. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ini kesempatan banget untuk AN ini kita berbenah tentang lab komputer. Saya tidak akan membicarakan pengadaannya bagaimana, jualnya bagaimana dan sebagainya. Saya di sini akan menyampaikan materi. Karena saya adalah Eskom, sarjana komputer, bukan sales komputer nggih. Di situ. Baik. Bapak Ibu, untuk materinya bisa dibuka dulu Mas Zaidan. AN ini seperti yang dikatakan Pak Menteri juga, Pak Daud tadi juga, gak usah dipersiapkan anak-anaknya dididik dan sebagainya. Biarpun toh tidak dipungkiri juga nilai yang dikerjakan anak-anak akan terkirim ke pusat. Ya. Sekali lagi, nilai anak-anak akan terkirim terpusat, akan dibuat nilai dan sebagainya, dan kita akan mengetahui hasil dari anak-anak kita ya. Hasil dari anak-anak kita kemudian baru ya, istilahnya kalau pejabat itu sidak ya, inspeksi mendadak tanpa ada persiapan apapun, pejabat datang langsung melihat kondisinya bagaimana tanpa dipersiapkan atau sebuah rekayasa yang membuat tampilannya begitu wah. Itulah AN. Jadi AN anak-anak nggak usah dipersiapkan, nggak usah les, nggak usah bimbel, apa adanya mengalir saja. Kita akan melihat bukan di tahun ini hasilnya, tapi tahun depannya lagi. Nah, berarti kesuksesan kita di situ. Sekitar 4-5 tahun kita baru bisa mengukur, oh seperti ini. Karena AN ini yang diambil oleh pihak Pusmenjar itu secara acak tidak cuman anak-anak pinter saja, anak-anak yang kurang pinter saja atau sedang ya, tapi mulai lower, medium dan higher itu semuanya ada di situ. Ya, sehingga kita tidak bisa memilih. Ya. Baik, yang pertama menurut data yang dikirim sama Pak Muat, SD 80% lebih, sekitar 86 itu memilih moda semi online. Ya. Sedangkan yang online itu modanya yang memilih kemarin sekitar ya 5%.
5% sampai 10%. Itu. Kemudian untuk yang tidak melaksanakan, yang kepingin tidak melaksanakan, ada Bapak Ibu. Ya, ada yang tidak kepingin melaksanakan, biarpun ini dari Kementerian Pendidikan langsung Bapak Menteri yang menginstruksikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih online itu, bagaimana sih semi online itu. Nah, saya akan membahas yang pertama adalah yang semi online dulu, monggo. Ya. Atau semi daring. Ya. Hardware-nya ini. Di situ ada hardware-nya, otomatis komputer proktor. Komputer proktor itu disebut dengan komputer server. Nah, nanti tokennya berasal dari komputer server ini. Nah, sedangkan komputer klien atau komputernya siswa, ya, itu disiapkan secara berkala, secara ya paling tidak error lah. Nah, untuk pembagian ini setiap SD itu mendapat jatah dari pihak Pusmenjar itu 30 siswa. 5 siswanya cadangan. Saya jelaskan di sini fungsinya yang cadangan dulu. Siswa cadangan itu menggantikan siswa yang 30 ini apabila anak misalkan yang dari 30 ada satu anak yang tidak bisa ikut mulai di hari yang pertama. Nah, maka siswa yang cadangan boleh ikut. Tetapi andai kata di pertengahan jalan misalkan ada 2 hari ini waktunya ujian. Hari pertama yang siswa utama ini ikut, hari kedua dia tidak ikut. Maka yang siswa cadangan ini tidak boleh menggantikan. Ya, sekali lagi Bapak Ibu ya, tidak boleh menggantikan. Dibiarkan tetap kosong. Ya. Sekali lagi dibiarkan tetap kosong. Artinya apa? Yang siswa cadangan hanya bisa menggantikan siswa utama selama full 2 hari. Tidak boleh separuh-separuh. Ya, itu yang harus dijadikan patokan. Andai kata dari 30 ini ternyata ada yang mundur, maka lebih baik digantikan sekarang. Ya, lebih baik digantikan sekarang dengan yang cadangan. Loh Pak, kalau siswa saya kurang dari 30 ya wes itu semuanya jadi utama dan itulah yang jadi cadangan. Digantikan dengan kelas lain tidak bisa. Ya, tidak bisa. Ya. Kemudian konfigurasi ada webcam itu hanya untuk ya pengawasan saja, kemudian yang konfigurasi jaringan lokal alias LAN, local area network. Ini butuh yang namanya kabel LAN dari server ya komputer proktor itu ditujukan ke switch hub namanya. Nah, dari switch hub itu nanti tersambung ke komputer klien atau siswa ya dengan jaringan. Nah, terus prerequisite itu adalah softwarenya Bapak Ibu ya. Softwarenya. Di situ ada virtual box. Nah, kemudian yang VHD. Nah, ketika hari Jumat kemarin itu tanggal berapa itu? Itu saya mengikuti workshop daring seperti ini. Waktu itu dijelaskan, saya sudah ngeset beberapa SD itu menggunakan versi VHD versi 13.0.0.0. Ternyata ada muncul lagi yaitu 13.0.0.1. Kaget juga saya, muncul yang baru. Nah, kenapa kok seperti itu? VHD itu isinya adalah lembaga sekolah. Ya, lembaga sekolah yang akan mengikuti. Yang kedua peserta yang akan mengikuti juga. Dan yang berikutnya yang ketiga adalah soal-soal. Jadi soal-soal lembaga sekolah dan peserta ini akan kita download melalui VHD yang sudah tersetting dan dinamakan, downloadnya itu namanya sinkron. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut lagi. Kemudian ada aplikasi browser
kemudian ada aplikasi admin, yang aplikasi exam browser ini untuk siswa, yang exam bro admin ini untuk proktor. Ada satu lagi yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu semua klien, semua server harus mematikan yang namanya antivirus, entah itu firewall-nya, rel protection-nya, dan sebagainya. Semuanya harus mati, tidak ada yang menyala, karena aplikasi ini itu sama antivirus disebut virus. Nah, itu. Lanjut. Ya. Kemudian itu ya spek-speknya. Nah, ini yang membuat para sekolah bingung, itu yang warna merah, yaitu komputer proktor alias server. Kalau klien insya Allah oke semua, wis. Nah, oke semua. Nah, tinggal server. Nah, mungkin ada beberapa sekolah yang juga kebingungan klien, Pak, saya kliennya ya wis. Nanti tinggal ngomong saja. Ngomong kemana ya? Monggo ngomong, nggak tahu ke siapa. Baik, untuk proktornya server. Nah, itu minimal itu 4 core, nah terus 8 giga, harddisknya sekian, bla bla bla. Terus sistemnya harus Windows 10, tidak boleh Windows 7, Windows 8, Windows 8, enggak boleh. Ya, minimal Windows 10 itu pun harus 64 bit. Ya, itu. Komputer proktor rasionya 15:1. Maksudnya apa? Satu server 15 klien, 15 anak. Kalau 30 berarti nanti ada 2 sesi. SD nanti mengadakannya 2 sesi. Sesi yang pertama nanti akan dilaksanakan sekitar jam 7:30 sampai jam 11-an, sekitar segitu. Kemudian sesi yang berikutnya sekitar jam 12 sampai jam 3. Ya. Nanti jadwalnya akan sudah ke saya share sebetulnya, tinggal dicek saja untuk para proktor. Insya Allah paham untuk masalah jadwalnya. Itu. Kemudian enggak usah khawatir Bapak Ibu, ketika AN yang klien ini, kita bahas yang klien. Ketika AN misalkan muridnya 30. Butuh 5, kalau 2 sesi berarti dibagi 2. 30 dibagi 2 menjadi 15. Ketika AN ternyata pihak pemerintah itu sangat memaklumi. AN tidak dibuat 2 hari. Ya, Bapak Ibu bisa nanti lihat itu. Bisa dicek untuk AN itu sampai 4 ya. 4 hari. Artinya apa? Bisa dibagi menjadi 30, bisa dibagi menjadi 4. Sehingga minimal satu sekolah itu menyediakan 8 cukup. Ya. Menyediakan 8 cukup. Sebetulnya 7 masih kurang 7. 8 ya. Ya, 8 cukup. 8 klien. 8 klien, 1 proktor. Itu cukup. Nah, itu. Jadi nggak usah banyak-banyak ya, kecuali kalau yang sudah punya banyak. Biasanya yang punya banyak itu adalah SD inti, itu komputer yang putih itu bisa sampai 10 unit gitu. Tinggal nambah PC saja yang 5 itu untuk kliennya. Tuh. Jadi sekali lagi untuk komputer klien itu bisa 8 ya. Sehingga ujiannya 1 hari itu bisa sampai 2 sesi langsung ya. Lanjut Mas. Ya, ini topologinya ya, topologinya seperti itu kalau semi daring. Nah, kenapa kok dinamakan semi daring atau semi online? Maksudnya begini Bapak Ibu. Kalau semi online itu hanya butuh bandwidth-nya untuk internet minimal itu 2 Mbps cukup. Sekali lagi 2 Mbps cukup. Ya, untuk 15. Tapi kalau yang online itu butuh 15 Mbps. Ya, 12 sampai 15 Mbps.
Ya, syukur-syukur 20 Mbps. Itu kalau pakai online, dan syaratnya satu, harus stabil. Kalau nggak stabil, error, susah. Kebanyakan memilih semi daring. Saya kemarin berkali-kali ya mencoba melakukan semi daring. Sekitar 2 minggu yang lalu saya mencoba melakukan nyoba yang daring, nyoba yang online. Dari 45 siswa yang saya lakukan, bandwidth saya 100 mega Bapak Ibu. Sekali lagi, bandwidth saya di sekolahan saya SMP 2 Batu 100 Mbps. Dari 45 siswa saya error 2. Sekali lagi, dari 45 siswa saya error 2. Keberhasilannya sekitar 95%. Ya. Sekali lagi 95%. Nah, 2 anak ini begitu kita betulkan, ternyata anak ini mengerjakan lagi, sekali lagi ya, mengerjakan lagi dengan soal yang berbeda lagi, sehingga dia mikir lagi. Nah, kayak enaknya kalau online seperti itu. Tapi kalau yang semi online atau semi daring, itu apabila ada error, ya kita bisa membetulkan dari server, ya, dari komputernya proktor, sehingga anak tersebut tidak mengulang dari awal lagi. Ya, gak enaknya semi daring ya cuman satu, nyiapkan proktor server, proktor komputer proktor yang ya seperti itu speknya. Ya minimal 8 GB, core i4 core, ya tuh ya. Kayak enaknya yang semi daring atau semi online. Itu ya bandwidthnya. Ya, lanjut lagi. Ya, ini mekanisme aplikasi ANBK. Nah, kalau Bapak Ibu, yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan, langsung menuju server manager, server pusat, itu yang dari pusat Jakarta terus Menjar, server pusat, kemudian server komputer proktor. Melakukan yang pertama adalah backup, hapus, ya. Sekali lagi, yang pertama yang dilakukan adalah backup, hapus, ya. Setelah melakukan backup, nanti muncul hapus, maka dihapus. Dan ini dilakukan sebelum sinkron. Dicatat nggih Bapak Ibu proktor, sebelum sinkron melakukan backup dan hapus. Ya. Kemudian backup dan hapus ini harus dilakukan ketika starter atau VHD kita sudah aktif. Muncul serial number, submit ID proktor, di mana untuk ngambil ID proktor dan passwordnya itu di web anbk.kemdikbud.go.id. Setelah masuk, submit, nah, status aktif, proses backup dan hapus. Kemudian menuju ke menu status download. Nah, menuju ke menu status download. Setelah status download, maka Bapak Ibu langsung klik refresh dan tadi kan sudah saya tayangkan di video ya. Klik refresh dan start sync. Nah, nanti akan terdownload 9 data. 9 data itu isinya macam-macam. Ada nama siswa, ada nomor peserta, ada ID siswa, ada password siswa, ada soal-soal yang dikasihkan ke siswa. Ingat, setiap anak beda soal. Ya, setiap anak beda soal. Itu soalnya acak. Ya. Setelah terdownload siswanya, ya, sekali lagi setelah terdownload siswanya, di situ sengaja ada backup dan hapus itu warna hitam, ditebeli. Setelah sinkron, haram hukumnya Bapak Ibu proktor menggunakan fasilitas hapus.
Kalau Bapak Ibu melaksanakan proses hapus setelah sinkron, maka Bapak Ibu akan meminta sinkron lagi di pusat. Lagi Bapak Ibu ya, akan meminta lagi ke pusat. Apakah langsung ke pusat? Tidak. Bapak Ibu kirimkan ID proktornya, nama sekolahnya ke saya, nanti saya akan melaporkan ke provinsi. Provinsi nanti melapor ke pusat, akan diberi, baru akan dibuka lagi, sinkron lagi. Ini nunggu agak lama Bapak Ibu. Jadi jangan sampai melakukan backup dan hapus setelah sinkron ya. Sekali lagi setelah sinkron. Lanjutnya release token. Ya, release token. Release token ini bagi yang semi online. Yang online itu sudah ada langsung tokennya. Ya, release online setelah status aktif maka cek di status tes. Setelah status tes nama siswanya muncul, ya sekali lagi nama siswanya muncul, langsung masuk ke kelompok tes. Ya, kelompok tes, kemudian di assign all dan di save. Muncullah nanti token. Sekali lagi, token akan muncul setelah kita melaksanakan masuk ke status tes, kemudian kelompok tes, kemudian di assign all dan save. Muncullah token. Upload hasil. Ya. Upload hasilnya bagaimana caranya? Masuk ke menu status peserta dan cetak laporan. Nah, ketika Bapak Ibu mencetak laporan, laporan sudah tercetak, maka datanya anak-anak sudah otomatis terkirim ke pusat, ya, ke server pusat manajer, ya. Nah, laporan cetak ini Bapak Ibu bisa ngeprint. Kalau di SMP itu ngeprintnya 3 kali. 1 untuk pegangan proktor, 1 untuk pegangan sekolah, 1 untuk pegangan dinas. Ya, dicetak 3 kali. Ya, sekali lagi dicetak 3 kali. Mungkin di SD mencetak 4 kali atau 5 kali, monggo terserah. Itu kesepakatan SD sendiri. Ya, SD sendiri. Nah, kemudian backup. Nah, ini yang backup ini tolong Bapak Ibu jangan dilakukan ya. Backup dan hapus ini tolong jangan dilakukan karena sudah sinkron. Hilang nanti jawabannya anak-anak. Ya, lagi ya, hilang nanti jawabannya anak-anak. Di backup, dihapus, buyar wis. Ya. Lanjutnya. Ya, untuk flowchart ini bla 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 bla, di situ klik list aktif. Nah, kita cek langsung menuju ke offline aktif sama standby biru. Offline itu artinya Bapak Ibu langsung mengulang lagi dari nyiapkan dari awal. Settingan VHD-nya maksudnya, ya, settingan VHD-nya. Kalau yang aktif berarti di jadwalnya, misalkan saya kena jam 7:30. Aktifnya itu 20 menit sebelum jam 7:30 itu biasanya sudah aktif. Standby biru berarti settingan Bapak Ibu sudah oke. Ya, sudah oke, tinggal nunggu jadwal saja. Itu tadi ya. Nah, kita cek tadi, kita cocokkan dengan yang saya jelaskan dari awal. Di situ ada backup, hapus, kemudian sinkron. Ya, ya. Lagi lanjutnya Mas, yang tadi benar. Nah, backup, hapus, sinkron, cek status tes, cek daftar peserta. Nah, Bapak Ibu bisa lihat tidak ada tulisan backup hapus setelah sinkron. Saya mengingatkan sekali lagi. Apakah SMP pernah Pak? Pernah. Hilang semuanya data. Untungnya simulasi. Simulasi ini Bapak Ibu nggak usah khawatir, ya. Nggak usah khawatir. Ini hanya simulasi. Namanya simulasi itu apa sih? Untuk nyoba software, nyoba aplikasi, nyoba hardware, ya, nyoba hardware.
Andai kata dua hal itu sukses, berarti kita siap untuk AN. Andai kata simulasi yang pertama error, ini nanti kita error, masih ada simulasi yang kedua. Nggak usah khawatir, dicoba yang kedua. Terus simulasi 1 dan simulasi 2 tidak wajib ikut Bapak Ibu, kepala sekolah, proktor, tidak wajib ikut yang simulasi 1 dan simulasi 2. Tapi kalau yang gladi bersih, ya, gladi bersih itu wajib ikut. Gladi bersih wajib ikut. Kalau apalagi yang AN, ya, konfirmasi data, andai kata oke, ya, situ. Terus selanjutnya, andai kata yang standby biru itu ya, standby biru itu menunggu jadwal sinkron. Bapak Ibu harus aktif banget melihat dari web ANBK, ya, melihat web ANBK. Webnya ANBK itu apa? anbk.kemdikbud.go.id. Nah, itu webnya ANBK. Kemudian lanjut, Mas. Ya. Di situ sekarang menjalankan, sama lagi, ya, berkali-kali diulangi, sama lagi. Ada offline, yang standby kuning ini. Kemarin bukan kasus ya, masih belum terjadi. Standby kuning ini satu server diisi oleh 2 lembaga. Jadi satu server itu cuman diisi 1 lembaga, tidak boleh diisi 2 lembaga. Kalau terdeteksi, ya, kalau terdeteksi akan menjadi standby kuning. Kuning ini berarti kita diblokir Bapak Ibu. Ya. Jadi harus 1 server 1 lembaga. Ya. Itu saya sendiri pernah nyoba Bapak Ibu, kalau yang standby kuning ini. Ya biasa nyoba-nyoba. Dari SMP 2 saat itu saya taruh dua hal. Ya, kebetulan SMP 2 itu ada melaksanakan ujian, dipakai juga ujian paket. Paket itu waktu itu juga UN juga. Nah, antara paket sama SMP 2 saya jadikan 1. Ya. Saya jadikan 1, tidak saya hapus dulu yang SMP 2, tapi saya gandeng. Nah, ternyata terjadi bentrok, ya. Standby kuning. Kalau sudah aktif, Bapak Ibu melakukan itu. Status tes, kelompok siswa, nah, ya, itu. Rilis token, ya, rilis token. Oke, lanjut. Nah, ini sekarang cara membuat VHD. Ya, cara membuat VHD. Install dulu VirtualBox. Nah, seperti ini ya gambarnya. Install dulu VirtualBox. Ya. Setelah VirtualBox terinstall, nanti gambarnya seperti ini. Ya, gambarnya seperti ini. Kemudian langsung kita masuk klik new. Kemudian ke bawah lagi, ya, kita kasih misalkan server, nama server ya, server 0, ini bebas Bapak Ibu, namanya bebas. Kadang-kala saya kasih nama S gitu aja karena simulasi, G saja karena gladi bersih, UNBK, bebas pokoknya. Ya, yang paling penting yang di bawah version. Ya, version itu adalah Windows 12 64 bit. Setelah itu baru klik next. Ya, lanjut klik next. Nah, pilih use an existing virtual hard disk. Di mana kita nyimpennya itu? Next. Ya, lanjut. Nah, setelah ketemu ini yang dicontoh itu VHD UNBK ya. VHD UNBK dulu memang hampir 60 giga. Ya.
Sekali lagi hampir 60 giga karena memang soalnya per anak beda-beda. Satu ruangan bisa beda semuanya 40 anak. Waktu itu UNBK satu server 40 anak. Ya, jadi besar banget. Ya, sampai 58 giga, hampir 60 giga ya. Oke, lanjutnya kita langsung buat create. Nah, setelah jadi, nah langsung kita masuk ke network dulu. Network kita masuk ke adapter 1 ya kan? Adapter 1 kita pilih bridge adapter ya. Kita pilih bridge adapter, kemudian kita kasih link ya, link langsung masuk ke di situ ya, langsung masuk ke LAN. Nah, LAN untuk cut LAN, untuk LAN di server itu harus ada dua. Satunya menuju ke internet, adapter 2, yang satunya menuju ke klien atau siswa, yaitu adapter 1. Sekali lagi jangan sampai kebalik, jangan sampai kebalik. Kalau kebalik error. Ya. Sekali lagi adapter 1 itu untuk siswa, klien, suite hub. Ya. Adapter 1 untuk klien, siswa, suite hub. Kemudian adapter 2 itu untuk internet. Ya, adapter 2 untuk internet. Ya. Nah, milihnya LAN-nya ya internet. Ya. Itu. Oke, ke bawahnya, Mas. Nah, nanti posisinya langsung muncul kalau sudah ya. Muncul seperti itu. Ya. Coba ke atas sedikit, Mas. Nah, kalau adapter 2, nah itu ya, ada adapter 1, ada adapter 2. Yang adapter 1 bridge adapter untuk siswa, yang adapter 2 untuk net. Net itu pilih saja yang NAT. Ya. Internet pilih saja yang NAT. Ya. Kemudian ke bawah, kalau sudah kita langsung oke itu tadi. Ya. Oke, lanjut next. Nah, setelah kita ngeklik Exambro admin, akan muncul seperti ini. Ya. Akan muncul seperti ini. Inilah gambaran kita mau masuk ke dalam VHD. Ada gambar jack terputus. Ya, itu berarti masih belum. Ya, ada jack terputus. Kemudian ada tulisan set di situ. Ya, warna biru atas. Di atas, nah itu ada set. Nah, andai kata itu diklik di sebelahnya, Mas, geser ke samping, nah akan muncul seperti ini. Nah, nama kita nanti muncul. Kita akan membuat nama, kita akan muncul di situ, kemudian klik set. Nah, setelah klik set, maka yang paling pojok start virtual ke bawah, ya. Ke samping dulu, nah, akan muncul ya, klik start yang pojok itu akan muncul gambar seperti itu sampai keluarlah gambar push manager ya, push manager. Nah, kalau sudah muncul seperti ini berarti kita sukses ya, berarti kita sukses setting VHD ya. Nah, di situ ada ID Proctor sama password. Ngeceknya di dalam web anbk.kemdikbud.go.id ya. Bapak Ibu bisa nanti begitu masuk ke web anbk.kemdikbud.go.id boleh mengganti ya, boleh mengganti passwordnya ya. Ya, sekali lagi boleh mengganti passwordnya, dan saya sarankan passwordnya diganti sesuai dengan keinginan Bapak Ibu Proktor sendiri ya. Itu langsung lanjut. Nah, masuk langsung CBT admin. Nah, kalau sudah masuk seperti ini Bapak Ibu gambarnya ya, gambarnya seperti ini. Karena tadi standby biru berarti menunggu jadwal ya. Standby biru menunggu jadwal.
Offline, yang offline itu kalau muncul offline itu berarti ada settingan yang kurang tepat, ya. Ada settingan yang kurang tepat. Harus muncul standby biru. Atau kalau misalkan offline, matikan saja dulu, begitu keluar jadwal sinkron dinyalakan. Biasanya memang offline ini kadangkala menunggu jadwal sinkron keluar sama seperti standby biru. Ya. Kalau yang bahaya itu adalah standby kuning. Berarti kita terblokir ID kita. Harus laporannya ke pusat, ke helpdesk dulu. Birokrasinya laporan ke helpdesk kota. Kalau dalam SD ini sebetulnya ada namanya Pak Yuda. Ya, laporannya ke Pak Yuda SD. Kalau SMP-nya ke saya. Ya. Tapi kita bareng kok. Andai kata ada laporan, tanpa menunggu langsung kita laporkan. Dari situ kita menuju ke helpdesk provinsi. Nanti helpdesk provinsi yang akan membetulkan. Ya, kalau sudah aktif, sudah benar, nah itu nanti muncul tanda aktif. Seperti itu. Itu berarti sudah siap untuk ujian. Nah, apakah langsung ujian? Jangan, sinkron dulu. Lanjut, Mas. Nah, inilah namanya sinkron. Ya, sinkron data, ya, data kalau sudah warna masih, kalau pertama nanti dinyalakan pertama, ketika Bapak Ibu reset, ya, refresh itu nanti warnanya merah masian. Setelah sinkron selesai, ya, setelah gambar biru-biru itu selesai, maka akan berwarna hijau. Nah, kalau sudah warnanya hijau berarti Bapak Ibu sukses sinkronnya. Ya, lanjut.